lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk video kali ini isunya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di Malaysia. Seperti kita tahu dari berbagai pemberitaan, baik di media cetak, elektronik maupun media sosial, bahwa Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin, itu mengundurkan diri, karena sudah tidak mendapatkan lagi dukungan di parlemen. Dan penyebab utamanya adalah bahwa Muhyiddin dianggap gagal menangani pandemi atau wabah COVID-19 di Malaysia. Nah, sekarang persoalannya adalah siapakah yang akan menggantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri baru Malaysia. Nah, ada beberapa nama yang diperkirakan bakal menggantikan posisi Muhyiddin tersebut. Nah, di antara nama yang mungkin sangat populer, sangat diketahui oleh publik, termasuk kita yang di Indonesia, adalah Anwar Ibrahim. Masalahnya, apakah Anwar Ibrahim punya peluang besar untuk menjadi Perdana Menteri baru Malaysia? Nah, Anwar Ibrahim sendiri sebetulnya pernah menjadi wakil Perdana Menteri. Ketika itu Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad. Kemudian belum lama ini juga pada saat Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri, sebelum Muhyiddin, ada semacam perjanjian bahwa Anwar juga akan menjadi Perdana Menteri setelah Mahathir menyerahkan kekuasaan, tapi itu tidak pernah terjadi. Nah, sekarang lagi-lagi ada peluang karena kursi Perdana Menteri kosong. Tapi persoalannya adalah bahwa suara yang diraih oleh Anwar Ibrahim sampai saat ini itu tidak mampu memenuhi ambang batas atau suara minimal di Parlemen Malaysia. Seperti kita tahu bahwa jumlah anggota Parlemen Malaysia itu adalah 222. Karena itu batas atau angka yang harus diperoleh oleh seorang calon Perdana Menteri minimal 111. Nah, kalau sudah sampai pada angka itu, apalagi melewatinya, maka dia sudah dipastikan bakal menjadi Perdana Menteri. Nah, Mahathir menurut berita sampai saat ini baru mendapatkan suara di kisaran 80-89, dan tentu saja akan sulit. Apalagi suara itu dianggap sudah mentok karena sisanya adalah dari kubunya atau dari partainya Mahathir atau dari yang berseberangan dengan Anwar, dan itu akan yaitu misalnya UMNO, dan itu akan sangat sulit bagi Anwar untuk meraihnya. Karena itu hampir pasti bahwa Anwar Ibrahim itu sulit untuk menjadi pengganti Muhyiddin. Nah, sekarang ini nama yang paling banyak dijagokan adalah Ismail Yaakob Sabri. Nah, Ismail Yaakob Sabri itu, atau Ismail Sabri gitu ada kadang-kadang menyebut Ismail Sabri saja, adalah wakil Presiden UMNO sekarang. Nah, dia juga menteri senior di Malaysia, dan kenyataannya bahwa Ismail Sabri ini didukung sepenuhnya oleh partai atau oleh UMNO. Diberitakan bahwa sebanyak 38 anggota parlemen yang dari UMNO itu memilih dengan suara bulat terhadap Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Dan itu tentu akan memudahkan UMNO untuk menjalin kesepakatan dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi. Dan peluang UMNO untuk kembali berkuasa atau mendudukan pimpinannya menjadi Perdana Menteri Malaysia saat ini menjadi sangat-sangat besar. Nah, memang ada lagi nama-nama yang lain seperti Teuku Razaleh, kemudian Hishamuddin. Meskipun kedua tokoh itu juga cukup berpengaruh, misalnya Teuku Razaleh juga dianggap orang
dekat dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah. Ya. Kemudian Hishamuddin juga ada garis keturunan dari mantan Perdana Menteri Malaysia yang dulu ada katakanlah Perdana Menteri gitu ya. Tapi dibandingkan dengan Ismail Sabri, itu peluangnya mungkin lebih besar Ismail Sabri. Jadi dari beberapa nama itu tampaknya Ismail Sabri sampai saat ini, dan sebagaimana juga diberitakan oleh berbagai media, adalah tokoh yang paling berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri baru Malaysia. Tapi tentu nanti kita akan menyaksikan kenyataan yang sesungguhnya, karena bagaimanapun politik itu selalu dinamis ya. Kadang-kadang ada yang sudah hampir pasti jadi juga tidak jadi. Ya, karena itu kita patut menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari negeri jiran Malaysia. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.